Halo teman-teman, kembali lagi semoga bersama channel Toko Caca dan bahas seputar Top Pusat Sudah. Nah, kali ini gue bakal bahas kembali episode terbaru dari Kikai Sentai Zenkaiger. Nah, kita akan masuk ke episode ke-16. Kita akan bahas episodenya setelah opening berikut ini. Oke, seperti biasanya gue akan memperingatkan dulu untuk kalian, sebaiknya kalian menonton dulu episode terbarunya, bukan hanya karena spoiler di pembahasan kali ini, biar kalian juga ngerti apa yang dibahas, oke? Jadi kalau kalian sudah menonton episode terbarunya, kita akan bahas. Episode ke-16 ini lagi-lagi cukup menyenangkan untuk ditonton lah ya, untuk Kikai Sentai Zenkaiger, bukan yang begitu wah juga, bukan yang begitu mempertanyakan juga, jadi ya sangat menyenangkan untuk ditonton. Minggu ini kita mendapatkan monster mingguan, yaitu monster yang ya berkutik di bidang magnet lah ya, bisa membuat manusia ataupun kikainoid menarik magnet barang-barang yang bisa tertarik oleh magnet di sekitarnya gitu, tubuhnya jadi magnet gitulah ya premisnya. Premis yang klise juga sudah pernah dilakukan oleh Super Sentai sebelum-sebelumnya, tapi ya seperti di kasus Super Sentai memang sering mengulang kembali formula yang ada. Dalam hal ini contohnya ya monster mingguan, dan ya itu cukup bisa dimaafkan lah ya, toh cuman monster mingguan jadi ya gak apa-apa lah. Yang penting ceritanya ya nggak sama-sama banget dengan seri sebelumnya, dan ya untuk Zenkaiger ini cukup fresh lah, walaupun masih ada cerita-cerita klise yang bisa kita temukan kayak konsepnya dari seri-seri sebelumnya ataupun di tokusatsu lain dan ataupun di film-film lain sebenarnya bisa kita temukan. Tapi Zenkaiger itu menyenangkan dari segi tontonan, fun lah untuk ditonton. Komedi-komedinya banyak yang dapet juga, jadi ini series yang lebih ke sketsa dan komedi lah ya. Untuk kalian pengen nonton terus ya, gue sih rekomendasikan tetap nonton gitu. Ini cukup menyenangkan untuk minggu-minggu, setiap minggu kita nonton episode terbarunya gitu. Walaupun dari segi cerita memang mungkin Kira Major seri sebelumnya bisa sedikit lebih bagus dari segi cerita ya, tapi dari sisi komedi malah jauh banget. Zenkaiger ini komedinya lebih bagus sih, walaupun banyak slapstick dan juga komedi-komedi yang tidak berdasarkan skrip. Maksudnya bukan komedi secara verbal gitu, tapi lebih ke ya situasi komedi gitu, tapi tetap lucu gitu. Episode kali ini juga kita lebih diperlihatkan perkembangan karakter Stacy, perkembangan karakter Stacy. Jadi di episode kali ini Stacy menyamar menjadi Satoshi untuk di hadapan neneknya si Kaito saja, melanjutkan dari kegalauan Stacy di episode sebelumnya yang melihat sosok neneknya Kaito ini, si Yatsude ya, nenek Yatsude, yang terlihat mungkin dari sisi karakteristiknya mungkin atau senyumannya mungkin gue juga belum tahu, karena belum diperlihatkan sosok ibunya si Stacy, dan di situ dia melihat nenek Yatsude seakan-akan dia mirip banget gitu sama ibunya, Hahawenya, dan di sini dia berpura-pura menjadi Satoshi, temannya si Kaito. Anehnya si Kaito dan kawan-kawan berpura-pura juga bahwa dia adalah temannya, walaupun di awal-awal sempat awkward dan juga agak ada tatapan-tatapan dingin, tapi ternyata si Kaito meladeni sandiwara Stacy. Entah karena apa ya sebenarnya, ini juga membingungkan, karena kalau gue ada di posisi tersebut gue nggak mungkin jadi melayani sandiwara si Stacy, melihat bahwa Stacy termasuk dalam tim musuh atau penjahat. Hal yang cukup aneh, untuk apa dirahasiakan kalau Stacy itu ya termasuk penjahat gitu. Malah untuk bisa mengantisipasi, karena faktanya Stacy sudah tahu keluarganya si Kaito, yaitu neneknya. Stacy juga udah tahu markas persembunyiannya, yang gak bisa dibilang markas sih sebagai toko, cuman ya itu kan berbahaya sekali gitu. Neneknya bisa jadi incaran penjahat kapanpun dan dimanapun. Tapi ini ya Super Sentai, jadi mungkin agak dilambat-lambatin ceritanya dan juga segi realitasnya mungkin. Tapi kan itu kan sangat-sangat aneh gitu untuk si Kaito ikut dalam sandiwara pura-pura si Stacy temennya gitu. Padahal sebenarnya mending dikasih tahu neneknya, "Nek, si Stacy ini penjahat gitu, jangan deket-deket sama dia gitu. Apa Anda tidak khawatir dengan nasib nenekmu nanti mungkin di kemudian hari?" Enggak kepikiran gitu neneknya bisa disandera atau gimana gitu. Kenapa terlalu berpositif thinking Kaito itu? Entah polos terus atau husnuzonmu
dulu gitu ke orang, sampai penjahat pun Stacy dia lihat sebagai orang yang mungkin tidak terlalu berbahaya sampai dia ikut bersandiwara gitu. Padahal neneknya si Kaito adalah orang yang tahu atau orang yang sebenarnya paham dan juga tahu keadaan si Kaito dan kawan-kawan ini. Mereka adalah Zenkaiger, mereka yang melawan musuh di situ, melawan Toji Tendo gitu. Jadi neneknya bukan orang yang mungkin seperti seri-seri kayak Zyuohger yang dimana si pamannya si Yamato saat itu nggak tahu kalau sebenarnya keponakannya adalah tim dari Super Sentai gitu, tim dari Zyuohger yang melawan musuh untuk perdamaian dunia gitu. Pamannya si Yamato saat itu nggak tahu gitu. Tapi kan neneknya ini tahu kalau mereka cucunya dan juga si Kikainoid yang ada di rumahnya itu orang-orang yang melawan Toji Tendo gitu. Untuk apa dirahasiakan gitu? Malah sebaiknya dikasih tahu ini Stacy orang yang berbahaya gitu. Tapi mungkin layaknya si Kaito, sebenarnya gua juga melihat karakter Stacy ini bisa jadi perkembangannya bisa menjadi mungkin suatu saat malah berbalik melawan Toji Tendo gitu. Karena sebenarnya Satoshi atau Stacy ini adalah villains atau penjahat yang sebenarnya nggak terlalu punya motivasi yang kuat gitu untuk melawan para Kikai Sentai Zenkaiger ini. Si Stacy ini nggak punya kayak semacam alasan yang kuat gitu untuk melawan Zenkaiger dan juga untuk misalnya melawan atau menjajah suatu negeri gitu. Nggak ada keinginan seperti itu juga dilihat sampai sekarang ya. Dia bukan orang yang haus akan kekuasaan sampai sekarang ya. Jadi belum punya alasan yang kuat juga untuk kenapa dia melawan para Zenkaiger. Dan ya pada akhirnya memang sebenarnya itu perintah dari ayahnya kan, yang seorang Kikainoid juga jenderal dari Toji Tendo. Jadi ya sebenarnya keadaan si Stacy ini bisa berbalik malah. Dengan fakta dia membenci ayahnya, bisa jadi dia suatu saat malah melawan ayahnya sendiri, membantu para Zenkaiger gitu. Tapi yes, ini adalah keputusan nantinya si director kita di Zenkaiger ini maunya kayak gimana karakter ini ya. Kalau ternyata sama dengan apa yang gue sampaikan, berarti ceritanya ketebak gitu. Tapi memang dibanding misalnya kita ambil karakter villains yang juga punya tubuh manusia, misalnya Basco gitu dari Gokaiger. Kalau Basco punya alasan yang kuat gitu, dia villains yang terpisah dari villains utama, tapi dia juga bukan yang orang baik gitu, dia benar-benar penjahat gitu. Tapi si Stacy berbeda dengan si Basco. Stacy punya alasan-alasan yang malah lebih condong untuk dia melawan ayahnya sendiri suatu saat gitu. Jadi bisa saja Stacy suatu saat berbalik keadaannya jadi ngelawan Toji Tendo dan membantu para Zenkaiger gitu. Keputusan Kaito untuk merahasiakan nama asli Stacy juga dan juga tidak memberitahukan kebenarannya pada si neneknya yaitu Yatsude, itu juga membuat Stacy berhutang dan juga menyelesaikan episode inilah. Jadi Stacy membantu si Kaito dengan permintaan Kaito tentunya, dan juga hasil dari kompornya si Zox ya. Jadi si Stacy akhirnya kebakaran dan akhirnya mau membantu para Zenkaiger dengan cara menjebak atau menyuruh, karena dia salah satu orang dari Toji Tendo ya. Jadi dia bisa masuk ke markasnya Toji Tendo dan juga ngasih tahu ke monster mingguannya kalau ya dia agak dijebak lah di situ biar si monster mingguannya mau keluar gitu, biar bisa dikalahin ya. Tentu saja karena kalau monster mingguannya tetap di markas ya gimana mau dikalahin gitu. Jadi nantinya orang-orang warga sipil dan juga Kikainoid masih pada nempel sama barang-barang karena efek dari sisi monster mingguan yaitu magnet tadi. Jadi episode kali ini tanpa Stacy mungkin bisa saja tidak bisa diselesaikan gitu. Yang mana keputusan Stacy untuk membantu para Zenkaiger malah jadi bumerang untuknya, karena si GG alias burung robot dari Toji Tendo itu yang peliharaannya si bos utama kita Bokowus itu, dia akhirnya tahu nih si Stacy perlu diperhatikan sebenarnya gitu, perlu diperhatikan langkah-langkahnya, karena dia juga mungkin melihat tuh Stacy ini agak mulai tertarik sama kehidupan manusia gitu, dan juga mulai luluh gitu hatinya, dan juga mulai bisa ada bibit-bibit pemberontakan gitu dari Stacy gitu. Itu diperlihatkan di akhir-akhir gitu. Kalau
kalau udah ada konfrontasi dari pihak dalam biasanya bisa jadi ini Stacy malah makin cepat untuk pergi dari komplotan Toji Tendo, atau bisa juga Stacy malah jadi makin brutal gitu, bisa jadi ya. Ini kita lihat saja director yang mau mengarahkan karakter Stacy pada yang mana. Ngomong-ngomong tentang GG atau burung robot peliharaan si Boko Walls ini, gue malah merasa si GG itu lebih powerful ya, lebih malah otaknya lebih licik, atau mungkin ada sesuatu yang gue lihat si burung kecil robot ini punya sesuatu yang licik gitu di pikirannya gitu, dengan apa yang dia lakukan, dan juga dari akhir-akhir ini juga dia terlihat lebih bisa menjinakkan bos utamanya si Boko Walls. Malah si Boko Walls itu lebih terlihat kayak villain utama yang agak blow on mungkin bisa kita sebut begitu, karena kelakuannya cuma marah-marah mulu tanpa punya pemikiran yang benar-benar sebuah pemimpin dari organisasi penjahat gitu. Tapi kan biasanya villain utama paling punya power ya, walaupun kelakuannya kadang sedeng-sedeng gitu. Ada beberapa series yang kelakuan villain utamanya, bos utamanya kadang ya nggak jelas gitu, tapi ada beberapa juga yang versi villain utama yang tenang, terus kelihatan juga dingin dan juga kelihatannya serem gitu. Tapi untuk si Boko Walls ini malah kelihatan kayak villain utama yang agak bego-bego gitu, terlalu nurut sama peliharaannya gitu, si burung ini. Gue malah ngelihat si GG ini mungkin suatu saat malah berkhianat gitu, atau mungkin jadi lebih powerful dibanding si villain utamanya, si leadernya. Dan ya mungkin akhirnya ya kita bisa tahu lah ya, monster mingguannya kalah, kemudian jadi membesar, kemudian ya di skala besar pun kalah juga gitu. Cuman ada gimmick kayak pakai ya kutub magnet lah ya di situ. Kalau kalian belajar tentang kutub yang sama saling memantulkan magnet, dan juga kutub yang berbeda saling tarik menarik, yaitu harusnya kalian paham dengan pertarungan kenapa para Zenkaiger atau Zenkaiger yang pada gede itu saling memantulkan diri gitu, ketika akhirnya mereka tidak bisa gabung untuk jadi mecha yang utuh gitu. Akhirnya itu dimanfaatkan sebagai cara untuk mengalahkan si monster mingguannya gitu. Jadi pada awalnya si monster mingguan mau menggunakan kekuatannya untuk membuat para Zenkaiger tidak bisa bersatu jadi mecha yang utuh, tapi juga itu bisa dirubah menjadi hal yang bisa diselesaikan lah dengan cara ya menggunakan teori tadi gitu. Jadi kalau untuk kalian yang tidak mengerti tentang adegan pertempuran saat mecha dan si monster mingguannya gede itu, kenapa mereka saling memantul dan lain-lain, berarti kalian harus belajar lagi ya, harus rajin belajar, terutama yang masih sekolah. Jadi ya selain nonton ini juga harus belajar yang benar, apalagi di masa corona mungkin jadi agak malas mungkin karena belajar di rumah, tapi semoga kalian tetap dapat ilmunya ya, biar ngerti. Kalau nonton tokusatsu bagus juga ini, bagus. Gue suka kalau ada serial anak-anak yang bikin anak-anak tersebut nggak ngerti gitu. Jadi ada kemungkinan si anak-anak nanya ke orang tuanya, ini kok mah kenapa kayak gini gitu. Nanti si orang tuanya menjelaskan, kalau orang tuanya juga bodoh sih parah. Tapi itu ada interaksi keluarga, jadi bagus lah untuk anak-anak, terutama mungkin di Jepang, karena di Indonesia Super Sentai tidak tayang ya, terutama karena RTV sudah memutuskan untuk tayangnya Power Ranger, dan Super Sentai diabaikan begitu saja setelah Q Ranger dan lupa ya. Jadi akhirnya para Zenkaiger menang karena bantuan dari si Stacy. Mungkin Satoshi ini bisa menjadi nama pengganti Stacy mungkin ya, suatu saat kalau misalnya Stacy ada kemauan jadi baik gitu ya mungkin. Jadi berterima kasih pada Satoshi atau Stacy, akhirnya kita para Zenkaiger bisa mengalahkan monster mingguan untuk episode kali ini. Oke, pembahasan dikit ya untuk karakter Stacy ini. Entah kenapa gua sangat terobsesi dengan jalannya si Stacy. Si Stacy ini punya jalan yang berkarakter gitu. Kalau dia jalan tuh entah kenapa ada karismanya tersendiri gitu. Tuh gua agak terobsesi gitu kalau melihat dia jalan. Entah kenapa ya bagus aja gitu, entah kenapa keren aja gitu, entah kenapa ya. Dan juga jalannya juga beda sama mungkin orang-orang yang lain. Dia tuh kaku tapi bagus gitu. Entah kenapa gua terobsesi dengan jalannya si Satoshi gitu. Itu aneh, tapi juga mungkin karena jalannya itu membuat si karakter Stacy itu lebih punya karisma gitu. Berbeda dengan Stacy atau Satoshi, si Zox atau Tokaizer juga punya sesuatu yang bikin gua juga terobsesi, yaitu ketika dia bersenandung ya. Tentunya untuk karakter Zox ini sering banget senandung,
yohoho 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 yohoi, terus juga nyanyi-nyanyi gitu. Itu bener-bener catchy ya kedengarannya. Kalau untuk gue ya, gue sih seneng banget kalau bagian dia nyanyi-nyanyi gitu ya. Nah, mungkin dia juga vokalis, jadi suaranya bagus juga. Terus juga itu juga bikin dia karakternya juga berbeda dengan yang lain, jadi bagus sih. Gue sih senang-senang aja gitu setiap dia ngeluarin senandungannya. Walaupun mungkin ketika berubah, ketika dia joget-joget itu baru bikin gue agak tidak menyenangkan untuk dilihatnya, karena joget-jogetnya atau dance-dance-nya itu terlalu berlebihan dan juga apa ya, entah kenapa kayak yang gak sesuai sama iramanya gitu. Jogetnya ya dia joget gitu aja gitu, tapi iramanya nggak sesuai gitu. Beda sama kayak mungkin Kyoryuger itu, mereka dance-nya lebih sesuai sama musiknya gitu. Berbeda dengan si Zox kayak jogetnya nggak beraturan gitu, terus juga nggak masuk ke musiknya, jadi ya aneh aja gitu. Jadi itu saja mungkin untuk trivia dikit ya. Untuk episode kali ini juga sudah segitu saja. Untuk episode selanjutnya mungkin kita akan dapat episode yang mungkin ya episode tambalan saja seperti biasa di Super Sentai, tanpa ada kemajuan cerita mungkin untuk di episode selanjutnya, karena episode selanjutnya lebih ke, kita lihat di previewnya lebih ke ya episode buat menggembungkan cerita saja biar nyampe ke 50 episode mungkin selama 1 tahun ini. Premisnya mungkin untuk tentang hantu-hantu gitulah episode selanjutnya. Jadi mungkin kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Itu saja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan di video kali ini, silahkan like di video ini, komen di kolom komentar di bawah juga tentang pendapat kalian tentang episode kali ini atau pembahasan kali ini yang mungkin gua ada kelewatan, mau kalian tambahkan silahkan, atau mungkin juga kalian mau merevisi pembahasan gua yang mungkin menurut kalian tidak benar, silahkan kita komen di kolom komentar di bawah. Kita berdiskusi di bawah dan juga mungkin share ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu, terutama Super Sentai yang juga teman-teman kalian sedang mengikuti series ini, mungkin Zenkaiger, silahkan share ke teman-teman kalian. Subscribe channel ini, jangan lupa follow juga Instagram gue di amar_salimas. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.